Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanan, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Senin 26 Oktober 2020. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Kita ambil muatan IPA. Nah, anak-anak, kita akan lanjut. Kali ini kita akan mempelajari tentang gangguan organ peredaran darah. Meskipun mungkin pada pertemuan yang lalu Bu Guru sudah pernah menyampaikan gangguan-gangguan atau penyakit organ peredaran darah. Namun mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan karena kemarin belum disampaikan. Yang pertama, gangguan tersebut adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Jadi mengalami pelebaran sehingga besar, maka di gambar terlihat di situ terdapat tonjolan-tonjolan, yaitu karena peredaran darahnya membesar. Nah, varises disebabkan tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung itu sangat banyak. Jika terjadi di kaki, maka dinamakan dengan varises. Namun selain di kaki, ini bisa juga terdapat di anus biasanya ya. Sehingga kalau BAB itu bisa keluar darah dan sulit untuk keluarnya. Nah, bila di anus itu dinamakan dengan ambeien atau wasir penyakitnya. Oke, kita lanjut anak-anak. Yang berikutnya, kedua adalah penyakit ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang bertugas menyaring darah. Hasil saringan darah itu berupa air seni atau urin, jadi kotoran. Orang yang terkena radang ginjal, urinnya itu mengandung protein. Nah, penderita radang ginjal dianjurkan cuci darah dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan dialisa. Selain itu, juga dapat dilakukan cangkok ginjal. Kalau sudah ginjalnya rusak, gagal ginjal, bahkan tidak hanya peradangan, tapi sudah gagal, sudah bocor, maka harus cangkok ginjal. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah penyumbatan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah sering disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan ini disebabkan oleh endapan senyawa lemak atau endapan senyawa kapur. Maka biasanya ini dari air ya, faktor air itu banyak yang air itu mengandung kapur atau mengandung zat besi, yaitu yang mengandung kapur ini bisa menyebabkan penyumbatan terhadap pembuluh darah. Bila karena lemak itu semacam seperti minyak itu ya, jadi bisa membeku, bisa mengendap sehingga akan menjadikan sumbatan di dalam pembuluh darah, hingga karena tersumbat maka darah akan mengalir dengan tidak lancar. Nah, penyempitan yang berikutnya adalah penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah dari paru-paru ke jantung. Nah, jika penyumbatan pembuluh darah ini terjadi di paru-paru ke jantung, dekat dengan jantung atau arteri koroner, maka bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini biasanya penyakit ini menyerang dengan tiba-tiba. Maka orang yang biasanya sehat, tidak punya keluhan penyakit jantung, tapi tahu-tahu meninggal. Nah, itu biasanya terkena serangan jantung koroner. Biasanya ini ya banyak terjadi ya para olahragawan yang suka bekerja keras, bekerja berat, olahraga berat dan seperti itu. Nah, kemudian jika penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah itu terjadi pada pembuluh darah ke otak, maka dapat mengakibatkan stroke atau mati paru, stroke. Kemudian kita lanjut.
penyumbatan terjadi pada pembuluh darah ke otak, maka dapat mengakibatkan stroke. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Diperhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar pembuluh yang tersumbat ya, sehingga di dalamnya itu tidak lancar. Lubangnya penuh dengan sumbatan-sumbatan. Maka anak-anak harus banyak menghindari makan makanan yang berlemak. Kemudian minum es, karena es itu dingin maka akan menjadikan bertambah menggumpal ya. Nah, maka alangkah baiknya kalau dengan panas ya. Panas tuh minyak gumpalan itu kalau sudah dipanaskan maka akan mencair. Oke, kemudian ini penyumbatan darah yang terjadi di paru-paru tadi ya. Tadi sudah disampaikan tapi ini gambarnya akan lebih jelas. Anak-anak bisa memperhatikan. Nah, yang ini penyumbatan pembuluh darah dari paru-paru ke jantung dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Anak-anak lihat itu pada gambar yang paling atas. Itu masih bersih, masih lubangnya masih bersih ya, belum ada sumbatan. Tapi yang kedua itu sudah menyempit. Karena apa? Sudah banyak lemak-lemaknya. Kemudian yang ketiga, nah itu sudah terjadi penyumbatan. Atau gambar yang di sebelah kanan, anak-anak bisa perhatikan gambar peredaran darahnya. Nah, maka anak-anak imbangi minum air putih yang banyak dan hangat ya. Dan kita lanjut. Penyumbatan pembuluh darah dapat dicegah dengan membiasakan hidup yang sehat. Yang pertama yaitu dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Yang ketiga, makanlah makanan bergizi dengan menu seimbang. 4. Hindari merokok, minuman beralkohol, dan narkoba. Yang kelima, mengendalikan emosi agar tidak mudah marah. 6. Usahakan istirahat atau tidur yang cukup. Yang ketujuh, berrekreasi untuk menghilangkan ketegangan dan kejenuhan. Jadi rekreasi itu sangat bagus, sangat penting, tapi juga jangan rekreasi terus. Nah, karena ya bekerja dulu, berpikir dulu, baru rekreasi. Nah, sayangi jantung Anda. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Di antaranya faktor tersebut, yang pertama adalah faktor keturunan. Atau faktor perilaku dulu ya. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat maka akan dapat menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Nah, perilaku yang sehat seperti apa? Pola makan yang sehat, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur. Nah, sekarang ini baru keluar. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat maka akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakatnya juga. Penyakit-penyakit lingkungan yang tidak sehat atau kumuh maka akan mudah menimbulkan penyakit-penyakit. Di antaranya penyakit yang sering terjadi adalah gatal-gatal, demam berdarah, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik akan sangat berperan dalam kesehatan masyarakat. Jadi tidak seperti zaman dulu. Kalau sekarang itu kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu sudah lebih meningkat. Mereka juga sudah sadar bila badannya sakit itu segera diobatkan. Kalau zaman dulu tidak, tempat kesehatan itu masih jauh, masih langka, apalagi di daerah pelosok, ya, daerah pedalaman. Tenaga kesehatan juga masih terbatas, maka pada zaman dulu angka kematian itu masih tinggi.
tapi sekarang sudah semakin membaik karena adanya fasilitas-fasilitas kesehatan dan pelayanan yang baik pula. Kemudian kita akan lanjut. Faktor yang keempat adalah faktor keturunan. Nah, sekarang banyak penyakit yang dapat dicegah. Akan tetapi kalau penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan, ini tidak bisa dicegah lagi. Karena ini faktor atau penyakit yang dibawa dari lahir, sejak lahir. Nah, untuk mencegah penyakit turunan, maka perlu diadakan konseling perkawinan yang baik. Artinya, antara bapak dan ibu itu jangan sampai dua-duanya itu orang yang memiliki penyakit yang kronis, sebab itu nanti akan menurunkan kepada anaknya. Bisa juga penyakitnya ikut penyakitnya bapak, bisa juga mengikuti penyakitnya ibu, atau akan menimbulkan penyakit yang lain. Nah, itu yang bisa disampaikan Bu Guru hari ini. Nanti tugasnya akan disampaikan, dikirim melalui WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.